Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama merajut dompet dengan motif yang cantik seperti ini. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami, oke? Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan dua warna. Di sini saya mengombinasikan warna krem dan baby pink. Lalu untuk hakpen, kita menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Selanjutnya, kita siapkan juga gunting, korek api, stitch marker, meteran, dan juga jarum tapestry. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Di sini saya menggunakan benang yang warna pink muda sebagai warna dasar. Kita awali dengan membuat simpul terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat 40 rantai. Karena motif yang akan kita gunakan ini kelipatan dua, sahabat rajut bisa membuat rantai awal sesuai ukuran yang diinginkan. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 40 rantai. Selanjutnya, kita tambahkan satu rantai di sini sebagai turn chain. Lalu kita buat SC mulai dari rantai yang kedua. 1, 2. Kita isi masing-masing lubang dengan satu SC sehingga kita akan mendapatkan total 40 SC. Saya sudah menyelesaikan baris pertama untuk alas persegi panjang ini dengan total 40 SC. Selanjutnya, kita buat satu turn chain lagi, balik. Kita buat SC mulai dari lubang pertama. Kita akan lanjutkan terus SC bolak-balik seperti ini hingga mencapai 8 baris. Di sini saya sudah selesai membuat 40 SC bolak-balik sebanyak 8 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita awali dengan satu rantai dulu, balik. Di sini kita isi masing-masing lubang dengan satu SC. Setelah membuat 40 SC untuk sisi panjang, selanjutnya untuk sisi lebar kita buat sebanyak 8 SC. Kita lanjutkan 40 SC di sisi panjang,
dan 8 SC di sisi lebar. Jadi total kita dapat 96 SC. Ini hasilnya setelah satu putaran. Terakhir kita bisa slip stitch di SC yang pertama. Dan kita sudah menyelesaikan alas bentuk persegi panjang. Kita coba ukur hasil jadinya. Alas ini mendapatkan panjang 16 cm dan lebarnya 3,5 cm. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah membuat motif untuk bagian badan dompet. Caranya, kita mulai dari stitch yang pertama. Kita buat satu rantai dulu untuk mengunci. Lalu kita buat pengganti DC. Caranya seperti membuat SC panjang. 2 serat jadikan 1, lalu tambahkan 1 rantai. Ini adalah stitch pertama kita, pasangkan penanda. Selanjutnya kita buat 1 rantai. Kita skip 1 lubang. Di lubang yang berikutnya kita buat 1 DC lagi. 1 rantai, skip 1 DC lagi. Lakukan pola yang sama 1 putaran. Oke, ini hasil jadinya setelah 1 putaran motif untuk baris yang pertama. Kita selalu akhiri setiap baris dengan slip stitch di stitch yang pertama ya. Dan karena di sini kita akan berganti warna benang. Setelah seperti ini, kita ambil serat benang warna yang kedua. Buat simpul dulu, lalu kita selip. Nah, seperti ini. Oke, benang yang warna pink kita tinggal. Sekarang kita mengerjakan benang yang warna krem untuk baris yang kedua. Untuk motif baris kedua, kita awali dengan 1 rantai untuk mengunci. Lalu kita buat SC di lubang yang pertama. Selanjutnya, di sini ekor benangnya selalu kita ikutkan ya, yang warna krem. Kita buat DC, tapi masuk di SC yang ada di bawah. Dari depan seperti ini. Ambil benang. 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Kita lanjutkan. Di lubang DC kita buat SC. Lalu di bagian rantai kita skip, kita buat DC masuk di SC yang ada di bawah. Kalau tadi kita sudah lewat depan buat DC-nya, sekarang kita lewat belakang. Seperti ini. Saya ulangi.
dari belakang masuk ke SC yang ada di bawah. 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Lalu kita buat lagi SC di bagian DC. Oke, hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Sekarang kita buat DC-nya dari arah depan. Skip rantai, masuk di lubang DC, buat SC. Selanjutnya buat DC dari arah belakang. Lalu kita buat SC lagi di bagian DC. Oke, seperti ini kita lakukan 1 putaran. Jangan lupa pasang penanda di stitch yang pertama. Ini hasil jadinya motif untuk baris yang kedua. Selanjutnya kita mengerjakan motif untuk baris yang ketiga. Kita mulai dari stitch yang pertama, kita buat 1 pengganti DC, pasangkan dulu penandanya, lalu kita buat 1 rantai, kita skip lubang DC nya menuju SC, kita buat 1 DC. Buat 1 rantai lagi, skip 1 lubang, buat 1 DC. Oke, pola yang sama seperti baris 1, kita lakukan 1 putaran. Ini hasil jadinya motif untuk baris yang ketiga. Di akhir round, kita lakukan slip stitch. Seperti ini, lalu kita ambil serat benang yang warna pink. Oke, lalu kita buat 1 rantai untuk mengunci. Nah, kita akan melanjutkan mengerjakan baris keempat. Untuk baris yang keempat, kita buat 1 SC dulu di stitch yang pertama. Selanjutnya, kalau tadi di baris kedua kita buat DC-nya dari depan dulu, sekarang kita buat DC-nya dari sisi belakang. Seperti ini. Selanjutnya kita buat SC lagi pada stitch DC. Nah, karena di sini sudah dari belakang, sekarang kita buat DC-nya dari arah depan. Lalu kita buat SC lagi. Kita ulangi ya polanya. Kita buat DC dari belakang, masuk ke stitch DC yang ada di baris kedua, lalu SC pada DC, setelah itu kita masuk dari sisi depan. Kita lakukan pola yang sama 1 putaran. Nah, ini hasil jadi motifnya setelah kita kerjakan hingga baris yang keempat.
Kita lanjut mengerjakan baris yang kelima. Untuk baris kelima ini adalah pengulangan pola dari baris yang pertama. Jadi kita buat 1 DC dan 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC, lepas, dan 1 rantai, skip 1 DC lagi. Nah, kita akan ulangi terus pengulangan pola yang sama dari baris pertama hingga baris keempat hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Selalu beralih warna benang setiap 2 baris ya. Oke, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya mengerjakan pengulangan motif hingga baris ke-20. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, kita akan membuat bagian atas dompet. Kita akan buat SC keliling. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Buat sebanyak 5 baris. Oke, ini hasil jadinya setelah saya menambahkan 5 baris SC untuk bagian atas dompet. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa-sisa benangnya. Nah, di sini badan dompetnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan mengerjakan langkah keempat, yaitu membuat tali pegangan atau handle untuk dompet ini. Saya menggunakan benang yang warna pink muda lagi. Di sini kita awali dengan simpul terlebih dahulu, lalu buat 4 rantai. Selanjutnya kita masuk di rantai yang kedua, ambil benang, biarkan. Masuk lagi di rantai berikutnya, ambil benang, biarkan lagi di lubang terakhir. Oke, sekarang kita punya 4 serat di hakpen. Kita ambil benang, masuk di 1 serat. Di sini masih ada 4 serat lagi di hakpen. Kita masuk di 2 serat. Ambil benang lagi, masuk di 2 serat, tersisa 2 serat terakhir, jadikan 1. Hasilnya seperti ini. Kita buat 1 rantai, kita mengerjakan baris yang kedua, masuk di serat vertikal ini, ambil benang, biarkan, masuk lagi, ambil benang, biarkan, dan ini serat yang ketiga. Oke, kita punya 4 serat lagi di hakpen. Masuk 1, 2, 2, 2. Oke, kita lanjutkan terus cara yang sama hingga mencapai panjang yang dibutuhkan. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Nah, seperti ini hasil jadi untuk motif handle atau tali pendek dompet ini. Selanjutnya kita potong benangnya agak panjang supaya bisa kita gunakan untuk menjahit ke pengait.
Oke, di sini saya sudah selesai memasangkan handle-nya ke pengait. Saya juga sudah membuat tempat kaitnya. Di sini saya buat 10 SC. Teman-teman juga bisa pakai ring D atau ring O yang kecil. Nah, seperti ini. Terakhir kita tinggal pasangkan furing. Nah, ini hasil akhirnya setelah saya pasangkan furing di bagian dalam. Kita akan coba ukur hasil jadi dompet ini ya. Untuk tingginya kita dapat ukuran 12,5 cm untuk motif. Tapi kalau untuk keseluruhan dipipihkan seperti ini, ukurannya adalah 14 cm kali 17 cm. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet dengan motif yang cantik ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Jangan lupa untuk mencoba motif ini dengan warna yang berbeda. Tag hasil karya sahabat rajut di akun sosial media kami ya. Oke, sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.